tentunya di masa pandemi ini yang sudah kami rencanakan tentunya program kerjanya adalah salah satunya adalah Buletin Bleng yang kami wujudkan medianya melalui media web, melalui web dengan alamat dimakar-isi-solo.org. Kemudian diantaranya adalah diskusi mahasiswa, kemudian bincang karawitan, serta insya Allah bila diperkenankan nanti kita nanti mengadakan dapur bumi secara online. Insya Allah program kerja tadi itu semuanya diwujudkan dengan bentuk media online semua karena kondisi pandemi yang menimpa kita sekarang ini mengharuskan kita harus menjaga jarak, kemudian juga karena akses ke kampus juga dibatasi, maka kegiatan program kerja kami semua kami alihkan ke bentuk online, media online. Ya, seperti itu, Mas En. Ya, begitu Mbak tadi jawaban saya. Untuk Mas Intang bagaimana? Apa ada tanggapan lain untuk menyambung dari sesi sebelumnya? Oh, untuk itu apa? Bagaimana pelaksanaannya? Ya, gimana? Untuk pelaksanaannya pastinya memerlukan banyak mahasiswa yang terlibat di situ. Terus bagaimana di belakang layarnya? Pastinya setiap mahasiswa akan dibebani tugas. Setiap ada yang menjadi perlengkapan, stake manager, itu yang mengatur pagelaran saat pementasan, terus ada humas yang itu mempersiapkan perizinan gedung yang akan dipakai saat pagelaran, juga perizinan apa saja yang alat yang akan digunakan, perlengkapannya apa yang digunakan. Dan itu semua bukan pengurus saja yang terlibat, mahasiswa juga terlibat, mahasiswa karawitan. Oh, begitu. Di luar pengurus ya? Iya juga. Di luar pengurus Himakar juga terlibat, pastinya. Mungkin itu dulu. Oke. Untuk menyambung, kita lanjut untuk menyambung dari sesi sebelumnya, kita kan sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih dari mahasiswa baru, program mahasiswa seni karawitan angkatan 2020. Sebentar, saya bacakan dulu. Jadi gini, untuk kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Mas Zaki dan Mas Intang. Ya, baik. Nanti silakan untuk siapa yang menjawab, monggo. Bentar, saya bacakan dulu. Ini dari satu, ada nggak sih Kak kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di program studi seni karawitan? Gitu. Gimana? Siapa yang akan menjawab? Oke, boleh. Saya jawab nanti. Saya jawab sekarang gitu. Ya. Silakan. Jadi kalau kegiatannya secara rutin pastinya untuk di wilayah prodi itu banyakkan pasti itu bentuk-bentuk ujian resital, kemudian ujian tugas akhir. Selain itu juga kita setiap tahunnya mengadakan sarasehan, kemudian juga kegiatan kreativitas mahasiswa, bentuknya seperti dapur bunyi, kemudian konser hima karawitan, dan juga gelar karya master. Itu semua adalah beberapa macam-macam kegiatan yang sering diadakan di Prodi Seni Karawitan. Terkadang juga kita juga kadang mengadakan sarasan mendadak juga. Kadang-kadang apabila ada isu tertentu yang sangat menarik untuk diangkat, maka
itu nanti kita segerakan angkat dalam bentuk sarasean. Ya. Seperti itu. Seperti diskusi lah. Untuk Mas Intang, apakah ada tambahan? Ya mungkin ada ya. Kan itu kan tadi yang dijelaskan Mas Zaki yang sudah dijadwalkan. Ya. Itu kegiatannya sudah dijadwalkan seawal. Terkadang itu juga ada kegiatan yang spontan, dadakan. Kadang-kadang kayak ada kegiatan, misal kita diundang oleh kampus lain untuk mengisi acara pementasan, biasanya ada kayak gitu. Kemarin sempat di kampus USM ya Mas Zaki? Ya, USM atau Ya. apa SW kayaknya itu. Ya. Ya, di Daerah situ Salatiga. kita dari Hima Karawitan mengisi pagelaran di situ. Juga kemarin sempat dapat undangan di UNES untuk mengapresiasi kegiatan di sana. Kemarin sempat datang ke UNES itu, ke Semarang. Terus juga ada kegiatan lagi, kadang-kadang ada kegiatan kolaborasi antar jurusan. Biasanya kita dari Himakar juga turut andil antar jurusan di Fakultas Seni Pertunjukan. Itu sih. Juga kemarin sempat ngisi acara di seminar nasional yang diadakan BMVSP. Untuk kali ini karena daring mungkin tidak. Iya Ding, mengisi tapi lewat online. Kita tunggu Ya, saja online. program kerjanya dari BMFSP. Tampaknya sudah ada. Ya. Sudah Tanggal 3 itu nanti. Ya, sudah kesebar pamfletnya itu. Ditunggu aja. Iya. Teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gini, sebentar kita pilih salah satu. Nah, ini ada pertanyaannya cukup mungkin banyak orang yang mempertanyakan. Kak, kegiatan kuliah kan padat. Kemudian terus ada organisasi, setelah itu juga tugas kuliah itu juga menumpuk. Belum lagi kalau kita mahasiswa itu ikut UKM. Bagaimana sih caranya kakak-kakak ini untuk bagi waktu antara UKM, organisasi, dan tentunya kuliah ini? Gimana? Silahkan, ada siapa yang mau menjawab dahulu? Tips ya. Ya, ya mungkin sih kelihatannya sibuk banget kalau ikut organisasi UKM, terus belum lagi belajar kuliah, tentang kuliah ya. Mungkin tips kalau saya sendiri sih ya, biasanya itu saya sebelum besoknya ada kegiatan, saya udah ngawang-ngawang dulu buat jadwal. Besok saya mau ngapain, setelah ini ngapain gitu. Setelah besok hari Senin kuliah, terus selesai jam 3 misal. Setelah itu ada jadwal UKM. Nah, itu kita bisa ngira-ngira habis kuliah kita ikut UKM. Malamnya kosong, bisa untuk belajar gitu. Terus ya di situ kita belajar lah manage waktu agar dapat efisien, belajarnya dapat, UKM-nya dapat, organisasinya juga dapat. Ya menurut saya juga seperti itu. Membuat jadwal ya bisa ngawang-ngawang gitu. Berarti seumpama besok itu besok itu hari Jumat. Seumpama ada kegiatan apa saja itu kita list dulu, nanti bisa kita atur jadwal itu. Gitu. Iya, tapi kadang-kadang kan nggak sempet ngelis, kita cuma ngawang-ngawang nanti ini besok jadwalnya ini harus dapat gitu. Berarti ini untuk mahasiswa yang ikut UKM, ikut kuliah selain kuliah itu UKM dan organisasi harus gimana ya? Harus sehat dan bugar, baik otak dan fisiknya juga, Pak ya. Ya, tentunya ya jaga imunitas tubuh lah. Ya. Rutin makan, sarapan. Biasanya anak kuliah kan jarang sarapannya jam 9 mesti. Iya. Diusahakan sarapan terus, ya. Oke. Karena penyakit
penyakit mahasiswa itu biasanya tipes biasanya. Biasanya itu akibat nggak sarapan kayaknya. Mah, sama ya. mah Mah sama juga. asam lambung. Ya mungkin biasanya kan ada jadwal yang tumpuk. Ya, Kok jam 8 ada rapat, terus ada acara lain misal JR itu sama-sama penting. Lah di situ kita harus apa ya membagi waktu lah agar kita sana sini dapat misal kita JR dulu sampai mungkin seperlunya baru kita ke rapatnya, ke berangkat rapatnya kan sama-sama dapat. Toh juga misal JR-nya enggak apa selesainya lama, kita harus ya, mengabari apa teman-teman Hima ya. itu pasti memaklumi lah kalau sibuk. Oke, oke. Untuk Mas Ya Zaki cukup sih. bagaimana? Ya. Kalau dari saya tipsnya itu ya hampir sama kayak Mas Bintang itu. Pastinya menyusun jadwal kegiatan kita list. Mungkin lebih baik memang kalau ditulis dari awang-awang nanti hilang itu takutnya. Terus lupa ternyata Ya yang kegiatannya lupaan ini itu. ternyata tumbuh. Nah, penting itu juga ditulis itu. Yang penting itu kita tuh disiplin sama pengerjaan tugas itu juga. Disiplin tepat waktu juga ngerjain tugas karena itu nanti juga bisa jadi kendala berkegiatan kita. Nah, terus juga kalau bisa dari SKS sistem kebut semalam gitu, nah, itu benar-benar wah hasilnya nggak maksimal, nabrak sampai sana sini wes jadwalnya bingung, mumet bareng. Raisa turu. Nggak tenang. Turu tok desain ini sembarang. Banyak pihak nanti yang protes juga karena kita nggak maksimal akhirnya. Ya seperti itu sih menyusun jadwal, terus disiplin menaati jadwal kita itu nanti, terus pengerjaan tugas juga harus disiplin sesuai deadline. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan juga menarik, lebih menarik ya. Maksudnya ini agak unik. Kak, untungnya masuk Himakar itu apa sih? Apa manfaat yang bisa kita dapat kalau kita jadi pengurus Himakar? Ini mungkin lebih luasnya juga ikut organisasi gitu ya. Kita lebih berluas lagi jangkauannya, manfaatnya ikut organisasi di kemahasiswaan. Gitu gimana? Ya, pastinya kalau teman-teman mengikuti bergabung dengan himpunan mahasiswa Karantan, manfaatnya itu banyak sekali. Di antaranya itu teman-teman itu akhirnya bisa mulai belajar bagaimana sih bekerja sama dalam tim itu seperti apa, kemudian bagaimana menjadi disiplin waktu, karena kan kegiatannya banyak, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, kemudian juga kita memperluas jaringan dengan banyak teman, nggak di jurusan karawitan saja, bisa juga nanti di jurusan tari, teman-teman di luar FSP, bahkan juga memperluas jaringan di kampus-kampus seni maupun non seni di Indonesia. Kemudian juga saya potong. Berarti ini untuk tidak dapat dipungkiri kalau mahasiswa yang dalam berpengalaman dalam organisasi, pengalaman dalam berorganisasi itu masih nol, belum pernah mengikuti organisasi juga bisa ya? Iya, pastinya bisa, karena kita juga belajar bersama nanti manajemennya seperti apa, kita belajar bersama-sama, akhirnya nanti juga sama-sama dapat ilmunya dan juga bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Untuk Mas Selain itu, mohon maaf. Gimana Mas Zaki? Dilanjut Mas Zaki. Dilanjut dulu Mas Zaki. Ya. Tentunya juga ketika teman-teman ikut Hima Karawitan juga terusnya itu juga teman-teman nanti akhirnya juga belajar manajemen pertunjukan ya pastinya, karena Hima Karawitan itu kebanyakan juga program kerjanya itu melibatkan penyajian pentas-pentas aktivitas mahasiswa, dan juga pokoknya pentas-pentas yang berkaitan dengan karawitan itu akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana sih bekerja di balik layar itu seperti apa. Kemudian misal ketika kita mendukung
proses dan juga penyajiannya ujian teman-teman kakak tingkat, kita akhirnya juga memperluas link, juga memperluas jaringan, menambah teman juga. Pasti banyak manfaatnya ya. Oke. Untuk cukup Mas Egi? Ya, monggo. Oh ya. Monggo Mas Inta gimana? Ada Ya tanggapan? untuk kalau saya sendiri sih ya untungnya banyak juga. Terus juga bisa mengenal lingkungan di kampus. Misal orang-orang masyarakat di kampus kan, misal saya sendiri pengalaman sendiri sebagai humas. Di humas saya kan pastinya hubungannya dengan nggak jauh dari surat, mengantar-antar surat, mengurus surat perizinan gitu. Pastinya berinteraksi langsung dengan pegawai masyarakat kayak di fakultas gitu, Dari di kampus. Kasubag. Di situ kan kita bisa tahu, oh ini yang yang bagian mengurus perizinan ini ada Pak Tony misal gitu. Kita jadi tahu kalau mau mengurus izin tempat, kita ke Kasubag fakultas, ada Pak Tony di situ. Terus kalau meminjam alat, ada di laboratorium di gedung F itu ada Pak Saki. Nah, di situ kita jadi kenal interaksi orang-orang di dalam kampus itu, nggak hanya dengan dengan dosen dan mahasiswa, tapi juga ada pegawainya di situ. Terus juga tahu nggak di situ, terus di ajang gelar di situ ada Pak Jonet, bahkan satpam pun kita masih hafal karena sering ketemu gitu, karena kita berurusan langsung, berinteraksi langsung kayak Akrab. di jurusan. Aslinya itu sebenarnya di situ kita interaksi berurusan langsung dengan orang-orang selain dosen mahasiswa. Iya. Ya, belajar ngomong di depan orang lain itu kadang-kadang. Public speaking. Iya, public speaking. Tapi kalau ngomong di depan ini, wah, biar seringnya buyar. Ya kita belajar lah sedikit-sedikit. Nah, pasti dapat pengalamannya, bisa berguna ke depannya. Ya gitu Baik. sih, Pak, untungnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini keluar dari bukan keluar sih. Maksudnya ini pertanyaan untuk mahasiswa Karawitan. Sebagai mahasiswa Karawitan. Ini salah satu ya. Kak, aku curhat dikit ya. Aku tuh ngerasa agak insecure. Karena dulu aku nggak sekolah di SMKI. Aku belajar Karawitan benar-benar dari nol. Dan ini bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan lingkungan Karawitan bagi kami yang baru memulai semuanya dari nol. Ya Kak, semuanya dari nol ya Kak. Lalu cara mengejar ketertinggalan bagaimana Kak? Gitu. Ini pertanyaannya mungkin sudah awam di mahasiswa kita, di teman-teman kita. Ya silahkan, monggo siapa yang menjawab. Oke ya, untuk tips buat beradaptasi itu pastinya kita itu ketika diberi materi itu kita tertib mempelajarinya, segera memahami materinya itu. Juga jangan malu-malu untuk bertanya dengan teman-teman sama di kelas itu, jangan malu untuk bertanya. Kan ini juga dengar-dengarnya kelasnya juga dicampur, SMK, SMA semua dicampur semua merata. Jadi mungkin teman-teman juga bisa mengandalkan bertanya, sharing-sharing dengan teman-teman berbagai golongan di kelas itu. Bagaimana sih tips belajarnya kamu itu seperti apa, kemudian cara cepat hafalnya gimana, seperti itu. Kemudian kalau tips dari baca saya itu sih, kalau mungkin dibiasakan mendengarkan rekaman Gending-Gending Karawitan sih. Biar nanti kalau dari nol mungkin akhirnya lebih terbiasa.
terbiasa dengan karawitan. Ya. Untuk Mas Lintang bagaimana? Ya benar sih itu untuk beradaptasi kita jangan sungkan bertanya pada teman-teman dari seangkatan atau cutting maupun yang SMA SMKI. Toh kita sama-sama belajar di situ. Berarti kita Walaupun nggak usah membeda-bedakan gitu aja. sama di situ kita pembelajaran kan di isi Surakarta di jurusan karawitan kan dimulai dari nol semester 1 itu. Kita semua entah dari SMA, SMKI kita dari nol. Walaupun rasa minder kadang-kadang ada, itu wajar. Ya. Tapi usahalah untuk jangan sungkan bertanya-tanya. Terus cara mengejar ketinggalan. Kalau mengejar ketinggalan dulu saya pernah ikut itu suatu sarasean. Dulu pembicaranya itu Pak Sukamso, dosen dari jurusan karawitan. Itu tips agar kita bisa belajar dengan baik. Kurang lebihnya ini kita harus punya sifat 3 ini, yaitu titen, telaten, dan open. Itu. Gimana itu? Titen sih gimana? Titen itu kita lebih banyak niteni itu mendengarkan gending-gending, iya, cermat gitu, terus melihat pagelaran gitu. Terus telaten kita harus sering-sering praktek, latihan sendiri, lebih rajin. Ya. Gitu, terus materi, terus yang ketiga open. Open itu misal kita rajin-rajin lah mengopeni materi yang sudah disampaikan oleh dosen kita. Terus kita tulis agar kan kayak manusia kan tidak luput dari lupa. Pasti ya ditulis itu bermanfaat lah, kita bisa buka-buka lagi kalau lupa. Ya, kurang lebih seperti itu mungkin tips agar ya cepat bisa dalam mengejar materi. Oke, bagus sekali nih. Waduh, Mas Lintang tampaknya cermat. Nggak sengaja ini. Keinget tuh ya. Saya keinget itu dulu ada sarasean. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini agak menyinggung lebih ke pribadi dari tiap mahasiswa. Itu ada pertanyaan bahwa Kak, apakah wajib setiap mahasiswa itu punya RKG, rebab, gentang, dan genter? Gimana? Ini menurut kita sebagai mahasiswa. Silahkan Mas Zaki atau Mas Lintang dulu. Ya kalau wajib enggaknya itu sih, kalau aku lebih penting, bukan wajib tapi penting. Kita butuh alat itu untuk menunjang pembelajaran kita. Kita kan kebanyakan kita juga mata kuliahnya kan praktek sebagian besar. Nah gitu, agar bisa ngecake kita pasti harus banyak-banyak praktek gitu. Terus ya untuk apalagi kondisi saat ini kan nggak bisa nggak bisa di kampus kan kita bisa ngebon, bisa ngebon ruangan, bisa latihan bareng-bareng, alat sudah tersedia di kampus. Nah, sekarang kan masa pandemi di rumah nggak, alat minim ya gitu. Untuk saat ini penting sih menurut saya punya alat sendiri. Itu Mas N. Ya. Untuk Mas Zaki silakan. Ya. Sebenarnya dikatakan wajib itu juga enggak sih juga. Karena itu tergantung kemampuan kita juga untuk kepemilikan RKG itu, tergantung dari kondisi teman-teman kondisi masing-masing saja. Misal tidak ada alat, kalau di masa normal itu kita seperti yang dikatakan Mas Lintang tadi, kita bisa ngebon bareng-bareng di ruang-ruang yang disediakan di jurusan karawitan. Kalau di masa pandemi seperti ini mungkin alternatifnya itu adalah teman-teman itu datang ke sanggar-sanggar dekat di wilayah kabupaten maupun desa. Bisa jadi alternatif itu. Kalau mampu ya sangat direkomendasikan untuk
Berarti ini dikembalikan ke diri masing-masing ya. Itu Ya. Ya, bisa. kalau Intinya itu penting. Tapi Ya. kalau memang tidak mampu, bisa yang coba. terpenting itu kita bisa mempraktekkan gitu ya. Tetap Ya, bisa bisa mempraktekkan. mengikuti Ya, perkuliahan. Ya. bisa berusaha untuk mengejar perkuliahan. Oke. Baik, tampaknya sudah waktu mulai habis ini. Aduh. Gini. Kayaknya ke depan mungkin bisa diadakan Ada lagi. Live Instagram ini bisa ke depannya mungkin bisa lah. Kita nanti Ya, cari narasumber yang lebih menarik lagi nanti. ya betul. Ya. Atau Mas EN sebagai narasumber bisa kan? Wah, kenapa harus saya? Gantian loh. Gak apa-apa Mas. Saya juga grogi di sini sebenarnya. Grogi. Podo Mas Andi. Ya. Sama-sama ya. Live keterak game ya. Ya ini apa? Salah satu kegiatan di rumah Kendalanya Himaka. ya pun. Ya, gak apa-apa. Ya udah. Tampaknya ini untuk sesi hari ini kita cukupi sampai sampai ini aja. Kita sampai jumpa di live selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan juga mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang membuat teman-teman merasa tersinggung terhadap perbuatan dan perkataan kami, mohon maaf sekali. Dan juga kesalahan teknis juga mohon maaf. Terima kasih juga kami ucapkan kepada BEM FSP yang sudah ikut mendukung acara kami, memfasilitasi. Terima kasih juga pada Bapak Ibu dosen. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, yaitu Mas Zaki dan juga Mas Intan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Maaf kalau EN. ada kurangnya. Oke, Banyak terima kasih. kekurangan. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Saya selaku moderator atau pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.